73 Pro, Pro berbagi ilmu pengetahuan. Wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Hasanuddin. Mudah-mudahan kita semuanya bahagia. Ada satu hal yang sangat menarik ya di dalam kegiatan kita itu, bahwa ada seorang legenda namanya Ki Hajar Dewantara, yang dari masa kecil kita sudah dikasih tahu ada semboyannya Tutwuri Handayani, yang itu yang paling kita ingat. Ada dua lagi ya, ada Ing Ngarso Suntulodo dan Ing Madya Mangunkarso. Tapi yang jelas ketiga-tiganya ini sangat mempengaruhi pendidikan di Indonesia, karena sejatinya Indonesia itu mempunyai satu kerangka dasar pemikiran terhadap pendidikan. Dia mempunyai keelokan tersendiri, sehingga banyak sudah metode, cara yang diberikan, dan itu tidak begitu banyak mempengaruhi terhadap kondisi pendidikan Indonesia. Kenapa? Karena sejatinya harusnya Indonesia dengan berbagai macam corak kebudayaan, berbagai macam etnik dan bahasa, maka Indonesia menemukan apa yang disebut dengan metode pendidikan itu sendiri. Kayak gitu. Mungkin saja cara pendidikan di setiap daerah yang kita miliki itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Maka ketika membaca beberapa tulisan, saya mendapatkan dua tulisannya itu tiga di dalam surat pidato sambutannya di UGM pada saat itu, lebih dari ratusan tahun yang lalu beliau sudah begitu khawatirnya terhadap Indonesia. Saya dapat merasakan bagaimana keluh kesahnya, bagaimana dia mengkhawatirkannya terhadap pendidikan di Indonesia. Oleh karenanya banyak yang harus kita pelajari, yang kita harus gali lagi, bagaimana cita-cita luhur dari Ki Hajar Dewantara sebagai putra bangsa Indonesia yang sampai saat ini kita masih anut cara pola pikirnya. Ada satu hal yang harus kita pahami jelas, bahwa ada tiga komponen dasar yang harus diperhatikan dalam pendidikan ini menurutnya. Yang pertama adalah kontinuitas. Kontinu itu artinya kita harus terus mengembangkan diri sebagai pendidik. Jangan pernah lelah dan jangan pernah bosan. Ini menarik sekali, karena kebanyakan dari para pendidik itu mendapatkan pengetahuannya itu hanya di bangku kuliah. Selanjutnya dia hanya mendapatkan pengetahuannya dari pengalaman-pengalaman. Makanya harusnya berkesinambungan, ada satu cara kesinambungan sehingga pengetahuannya para guru itu tetap terpupuk dengan berbagai macam ilmu, dengan berbagai macam keadaan. Yang kedua, menurut asasnya Ki Hajar Dewantara itu adalah bahwa guru itu harus konvergen. Artinya kita bisa menyerap ilmu itu dari berbagai macam manapun dia dapat. Tapi tentunya semuanya itu haruslah didasarkan pada kondisi di mana Indonesia dan kebudayaannya berada. Karena
Indonesia mempunyai kodrat alam tersendiri. Indonesia mempunyai budayanya sendiri, tidak sama dengan budaya-budaya yang lain. Nah, yang ketiga menurut Ki Hajar Dewantara adalah kita mesti konsentris. Artinya bahwa para guru itu, para pendidik itu harus benar-benar mendedikasikan dirinya untuk mengejawantahkan semua pendidik, semua siswanya itu harus berakar pada Indonesia, berpikir secara Indonesia. Makanya ada di beberapa tulisan juga tentang Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa banyak sekali dari pendidikan itu yang beranggapan dulu sekali, menurutnya beranggapan bahwa orang itu, manusia dilahirkan itu seperti kertas kosong. Ini pernyataannya jauh sebelum kita ada, ya, jauh ratusan tahun yang lalu. Sehingga apapun yang akan ditulis, maka itu menjadi bagian yang terpentingnya. Jadi bagaimana mau ditulis, apakah ditulisnya baik atau jahat, maka dia akan tercipta seperti itu. Nah, secara pendidik harusnya menulis yang baik-baik. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara pada saat itu, teori itu sudah jauh tertinggal. Ada teori lain adalah bahwa manusia ketika lahir itu adalah yang sudah tertulis. Jadi di dalam otaknya, di dalam instingnya, di dalam kebudayaannya, di dalam dirinya itu sudah tertulis. Jadi tertulis apa yang nanti dia akan didapat. Jadi dia secara kodrat insaninya nanti akan terbentuk seperti yang ditulis itu. Sehingga rasanya kalau demikian ada satu kekurangan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu apa? Nanti anak itu baik dia berpendidikan ataupun tidak, maka dia sesuai dengan apa yang tertulis. Tapi ini yang menarik, bahwa Ki Hajar Dewantara itu dia beranggapan bahwa sesungguhnya ini yang dia suka di sini, kelihatan dari tulisannya itu, yang dia suka adalah bahwa manusia ketika dia lahir, maka dia sudah tertulis, baik itu yang buruknya maupun yang baiknya. Tapi tulisannya ini tidak jelas, artinya masih berantakan, masih buram semua. Nah, maka disinilah pentingnya seorang guru untuk membuat cetakan, guratan, tulisan yang tebal, yang jelas, itu adalah yang baik-baik. Jadi kalau seandainya ada seorang anak lahir dalam kondisi dia nanti buruk, maka keburukannya itu akan terkikis secara pelan-pelan dengan tuntunan yang diberikan oleh pendidik. Yang kedua, apabila memang dia itu sudah baik, maka yang diperlukan adalah anak itu akan semakin paham terhadap kebaikannya itu, sehingga nanti akan mempunyai satu tuntunan. Itulah yang diperlukan seorang anak dari seorang pendidik. Ketika membaca beberapa yang sudah diberikan dari modul-modul yang kita sudah dapat, berarti
kali ini kita harus berpandangan berbeda terhadap anak didik kita. Yaitu apa? Kita harus memahami karakter anak didik itu. Yang kedua, kita juga harus memahami bagaimana budaya yang tercipta di lingkungan masyarakatnya. Yang ketiga, maka kita harus memahami kodrat yang terbentuk di dalam dirinya anak itu, sehingga nanti kita akan memiliki satu pandangan bahwa seorang pendidik itu harus mengantarkan satu tujuan tercapainya pendidikan untuk mencapai kebahagiaan. Nah, nanti kita bisa berinovasi lebih banyak supaya anak-anak kita belajar sungguh-sungguh sekolah dengan artian bahwa dia paham terhadap sekolahnya itu. Dia paham terhadap apa yang dia kerjakan itu. Sehingga kita nanti akan terbentuklah satu kerangka pemikiran bahwa seorang guru itu adalah orang yang mempunyai jiwa bijaksana dan dia dalam kondisi tegas dan dapat melakukan motivasi besar untuk mendorong siswanya menjadi orang yang sukses. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.